Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Ananda Robit. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Ananda Robit. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan anak-anak berdiri. Mulai dari hitungan ketiga. Tanah tumpah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Kemarin kita telah belajar tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat ekosistem itu apa? Danau, kolam. Iya, danau, kolam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Jadi, setelah belajar ekosistem, kita nanti dapat menjaga atau melestarikan ekosistem yang ada di bumi ini, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita dan memperoleh manfaatnya. Misalnya kita bisa makan ikan dan kita bisa mendapatkan air bersih. Nah, iya. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar apa itu? Sampah. Sampahnya di mana? Di lautan. Iya. Informasi penting apa yang bisa kita ambil dari gambar ini? Laut. Iya, kita tidak boleh membuang sampah di laut. Apa yang akan kalian lakukan setelah melihat tayangan gambar ini? Apa? Ayo. Ya, melestarikan supaya ekosistem kita tetap terjaga. Sekarang kalian cermati tayangan video. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi adalah teks yang agar lebih paham. Sekarang berdasarkan isinya, teks bacaan dibedakan menjadi berapa tadi? Menjadi 2, yaitu apa? Fiksi dan non-fiksi. Fiksi dan non-fiksi. Iya, bagus. Teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Ya, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut apa? Pikiran pokok atau gagasan pokok. Iya. Pokok pikiran disebut juga apa tadi? Gagasan pokok. Iya. Nah, kalau informasi penting di luar pokok pikiran itu disebut apa? Pikiran pendukung. Iya, bagus. Selanjutnya, kalian mencermati teks bacaan yang ada di buku tematik halaman 10 sampai dengan 12 yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Dibaca jenis-jenis ekosistem. Halaman 10 sampai 12 ini. Dibaca dari layar juga bisa ya, perhatikan layarnya. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi. Lanjut paragraf kedua. Ini paragraf 3. Sudah dibaca? Lanjut paragraf 4. Nah, sekarang paragraf kelima. Sudah, Bu. Setelah kalian membaca paragraf tadi, tugas kalian mencari pokok pikiran yang ada di dalam paragraf. Waktunya 10 menit, silahkan. Robit, coba paragraf pertama apa? Ekosistem menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan buatan. Iya, paragraf kedua, pikiran pokoknya apa, Mbak Nadia? Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Iya, betul apa tidak? Betul. Coba Rafa, paragraf ketiga. Iya, tundra. Betul apa tidak? Betul, iya. 4. Paragraf keempat, pikiran pokoknya. Coba Mas Irfandi.
Iya apa tidak? Yang kemudian paragraf kelima, Dinda Nur. Musim dingin. Iya, betul tadi? Betul, oke. Tadi pokok-pokok pikirannya kita ulang. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Paragraf kedua, pikiran utamanya ekosistem air tawar, contohnya ekosistem danau, kolam, dan sungai. Paragraf yang ketiga, ekosistem darat, contohnya ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ya, kemudian paragraf yang keempat dan pokoknya ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Ya. Kemudian paragraf yang kelima, suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin ya. Nah, itu tadi pikiran pokok yang ada di dalam paragraf jenis-jenis ekosistem. Nah, sekarang hewan apa saja yang ada di ekosistem darat yang ada di sekitarmu? Bebek, iya. Nah, sapi itu makannya apa? Rumput, iya. Nah, kita akan menggolongkan atau mengklasifikasikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Coba dibaca. Tadi Rafa ya, Rafa mau baca boleh Rafa, silahkan. Jenis makanan di golongan itu adalah golongan. Iya, terima kasih Rafa. Tadi berdasarkan jenis makanannya hewan itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan herbivore, karnivor, dan omnivor. Kelompok hewan herbivore itu merupakan hewan yang makanannya berasal dari apa? Tumbuhan. Iya, berasal dari tumbuhan. Rumput itu tumbuhan apa bukan? Tumbuhan, iya. Nah, contoh hewan herbivore tadi apa saja di sini? Apa? Onta, kanguru, keledai, iya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, kelompok hewan yang kedua, siapa yang mau membacakan ini? Kelompok hewan karnivora. Ya, Robin silahkan. Harimau, singa, anjing, buaya, dan ular. Ya, jadi kelompok karnivora itu adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Kalau kelompok ini itu termasuk merupakan hewan buas dan liar karena memakan hewan lain. Memiliki gigi taring yang tajam dan kuat yang berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Contoh hewan ini apa? Iya, elang. Kemudian kelompok hewan yang ketiga, apa yang mau membacakan? Coba ini, Rifki. Ya, silahkan Rifki. Iya. Di kelompok hewan yang ketiga yaitu kelompok hewan omnivor. Makanannya itu berasal dari tumbuhan maupun hewan lain atau hewan pemakan segala. Hewan omnivor itu memiliki susunan gigi tersendiri. Ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham yang berkembang biak untuk menyesuaikan makanannya. Contoh hewan omnivor apa saja ini? Babi. Iya. Sekarang setelah kita tahu jenis-jenis hewan atau penggolongan hewan berdasarkan makanannya, kita membuat bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada gambar 6 hewan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Sekarang coba hewan yang pertama, Robit. Monyet. Iya. Jenis makanannya berarti masuk ke tumbuhan ya. Kelompok hewannya iya. Nah, sekarang hewan yang kedua namanya apa? Jenis makanannya berarti kelompok hewan ya, bagus. Nah, hewan yang ketiga jenis makanannya iya. Kelompok hewannya iya.
Hewan yang keempat, makanannya berarti termasuk kelompok hewan. Iya. Ayam. Jenis makanannya. Beras. Iya, beras itu berasal dari tumbuhan apa bukan? Iya, berarti ini jenis makanannya tumbuhan. Selain beras, Mana ini? iya berarti masuk kelompok hewan apa? Hewan apa? Iya. Hewan yang keenam, kucing. Jenis makanannya? Kucing. Iya, berarti kelompok karnivora. Ya, kita ulangi dari pertama tadi ya. Ini hewan ini namanya jerapah. Makanannya tumbuhan, kelompok hewannya herbivora. Monyet, nama hewannya monyet, jenis makanannya buah-buahan, kelompok hewannya sapi, makanannya rumput, masuk kelompok hewan herbivora. Ya, jerapah, makanannya rumput, kelompok hewan herbivora. Hewan yang keempat, yang jenis makanannya daging, termasuk kelompok hewan karnivora. Nama hewan ayam, jenis makanannya tumbuhan dan hewan lain, kelompoknya omnivora. Kucing, jenis makanannya hewan lain, masuk ke kelompok hewan karnivora. Tadi kita sudah belajar ekosistem. Tadi mencari pokok pikiran dalam sebuah bacaan tentang penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Dibedakan menjadi berapa? 3, yaitu yang pertama hewan pemakan tumbuhan atau rumput disebut Herbivora. kemudian hewan pemakan daging dinamakan hewan Karnivora. kemudian kelompok hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lain disebut omnivora. Sekarang tugas kalian mengerjakan lembar evaluasi. Silahkan dikerjakan, tulis jawabannya saja nomor 1 sampai nomor 7 di buku tulis. Kalau sudah selesai waktunya 5 menit, jawabannya ditulis, dikirim ke WA Bu Guru ya. Paham? Paham. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sekarang coba kegiatan hari ini menurut kalian, kegiatan apa yang kalian sukai saat pembelajaran tadi? Yang hewan-hewan. Iya. Yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Tidak. Untuk tugas di rumah itu kalian mencari satu gambar hewan. Mencari satu gambar hewan boleh di internet, boleh di buku, boleh di majalah. Kemudian kalau sudah menemukan gambar hewan, dipotong, ditempel di selembar kertas. Ya, ditempel di selembar kertas, kemudian tuliskan nama hewan tersebut dan informasi dari hewan tersebut. Boleh dibimbing oleh orang tua, boleh dibimbing oleh kakak. Nah, ya. Paham ya? Nah, tugasnya besok dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai. Nah, jangan lupa untuk mencegah penularan virus COVID-19, kita harus selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan, bisa juga memakai hand sanitizer. Kalau bepergian kita juga memakai masker dan jangan berkerumun. Nah, pembelajaran hari ini kita akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
yang akan dipimpin oleh Mas Rafa. Silahkan Rafa. Terima kasih Mas Rafa. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.